menjawab pertanyaan dari @larasati_via, apakah jurusan interior design harus pintar menggambar dan hitung-hitungan seperti arsitek? Jadi di jurusan desain interior sendiri ketika kamu masuk nanti akan ada pelajaran mengenai menggambar secara basic di kelas drawing from observation. Jadi kamu akan diajarkan bagaimana cara menggambar perspektif, 1 titik hilang, 2 titik hilang, dan nantinya juga akan ada kelas drawing and rendering di mana kamu akan diajarkan mewarna dengan beberapa alat gambar. Contohnya seperti watercolor, marker, dan lain sebagainya. Jadi ketika kamu masuk memang tidak perlu sudah harus pintar menggambar, yang penting kamu ada passion dan juga niat. Saya rasa nantinya juga kamu akan dapat menggambar dengan baik. Dan untuk hitung-hitungan mungkin tidak secomplicated itu. Aku kasih gambaran beberapa contoh hitung-hitungan yang ada di pelajaran desain interior. Jadi contohnya yang pertama adalah pelajaran lighting atau pencahayaan. Nantinya kamu akan menghitung jumlah lampu yang diperlukan ketika kamu menggambar atau mendesain suatu ruangan. Nanti juga akan ada teorinya di ruangan tertentu itu berapa lux yang tepat digunakan di setiap ruangan. Tapi sebenarnya akan dibantu oleh software komputer juga. Contohnya misal untuk menghitung lampu akan dibantu oleh Dialux. Hitung-hitungan yang lain itu bisa juga nanti kamu akan temukan ketika kamu harus menghitung budget. Jadi ketika kamu mendesain suatu ruangan, kamu juga harus tahu berapa jumlah harga yang diperlukan oleh klien. Karena kita setiap kali kita mendesain itu juga harus mempertimbangkan budget yang sudah disediakan oleh klien. Mungkin hitung-hitungan lainnya juga contohnya adalah ketika kamu mendesain suatu ruangan, kamu juga harus tahu berapa jumlah tiles atau keramik yang diperlukan ketika kamu mendesain. Jadi hitung-hitungan contohnya lebih ke arah sana. Dan pertanyaan lainnya dari @injanik20, aplikasi apa saja yang biasanya dipergunakan oleh jurusan interior design LASALL? Mungkin ini lebih ke software komputer ya maksudnya Injani. Jadi apa aja yang kita pakai di desain interior LASALL, antara lain yaitu AutoCAD 1 dan AutoCAD 2. Jadi nanti kamu akan diajarkan bagaimana cara membuat layout secara digital, layout, potongan, dan juga aksonometri dengan aplikasi AutoCAD. Yang kemudian nanti kamu juga akan temukan pelajaran 3D Visualization 1, di mana nanti kamu akan diajarkan menggunakan Google SketchUp, dan 3D Visualization 2 menggunakan program 3D Max. Jadi nanti kamu akan diajarkan bagaimana cara membuat 3D modeling secara digital dan menggunakan merender menggunakan V-Ray yang baik, dan akhirnya kamu juga akan diajarkan membuat video. Jadi bukan hanya merender secara statik tapi juga membuat moving video. Jadi dengan software-software tersebut kami harap setelah kamu lulus dari desain interior LaSalle College, kamu akan berbekal dengan skill yang relevan dengan dunia kerja desain interior di Jakarta maupun pada khususnya maupun di Indonesia secara umum. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari @larasati_via dan juga @injanik20. Terima kasih. Hai semua, saya Sakuntala Verlista, Koordinator Program Interior Design LaSalle College Surabaya. Thank you untuk teman-teman yang udah ngirimin pertanyaan. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Yang pertama pertanyaannya dari @rio.rwirawan, di mana si Rio ini bertanya apa perbedaan dari arsitektur sama desain interior, karena ternyata si Rio bilang kalau dia ini sebelumnya pernah belajar
arsitektur. Oke, pertama gini, untuk fokus sama tanggung jawabnya itu berbeda Rio. Cuman objek yang mereka kerjakan, yang mereka tangani itu sama, yaitu sama-sama bangunan. Nah, bedanya apa? Kalau untuk interior kamu belajar estetika dalam ruangan, dimana di sini kamu harus memikirkan kenyamanan, efisiensi, terus keefektifan sebuah ruang, mulai dari pemilihan furniture, lighting, tata letak ruang, dan sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu perbedaannya. Terus yang kedua pertanyaannya untuk goal atau fokus desain interior. Di sini saya akan menjawab sesuai dengan apa yang kita berikan di interior design LaSalle College, baik di Jakarta maupun di Surabaya. Jadi gini, kalau untuk goalnya sendiri kan kita pengen kalian menjadi interior designer, pastilah ya, gitu. Nah di sini hebatnya kita nih, kita dalam 2 tahun itu kamu udah dapat paket lengkap banget, dimana setara D3 atau Advanced Diploma, pertama kamu udah dapat International Certificate, dan kalau misalnya emang kamu pengen melanjutkan S1, kamu mungkin bisa melanjutkan ke Jakarta atau bahkan mungkin abroad ke Kanada atau ke Melbourne. Gitu, itu kelebihannya kita yang pertama. Terus yang kedua, kita di sini fokusnya itu kita lebih fokus ke praktek daripada ke teori. Kalau ada teori pun paling biasanya kamu belajar tentang style, karena interior design tidak lepas dari style ya, gitu. Contohnya apa kalau prakteknya? Misalnya untuk pelajaran perancangannya atau interior design namanya, itu biasanya kita pakai real client, dimana setiap tugasnya itu kamu mendapatkan real client, gitu. Jadi misalnya ada satu rumah, ini rumahnya si Bapak A, dan itu kamu harus berdiskusi dengan Bapak A, keinginannya dia seperti apa, dan itu akan kamu wujudkan dalam gambar. Selain itu kamu nanti juga akan diajarin pelajaran furniture, jadi jangan takut, kita nggak hanya belajar perancangan aja, kita juga akan belajar bagaimana cara membuat furniture-nya. Terus kalau kamu nggak bisa gambar, kita juga ngajarin kamu gambar dong, gitu. Jadi dari paling basic, ngajarin kamu gambar secara technical ataupun sketch hand. Terus habis itu nanti kamu belajar juga macam-macam interior material finishing, kamu nanti belajar juga tentang color theory dan banyak lagi. Kurang lebih seperti itu Rio, semoga bisa membantu. Dan yang kedua dari Elan Renovat, dimana di sini dia nanya apakah lulusan interior design setara dengan sarjana desain atau sarjana desain atau SDS. Jadi kalau untuk di Surabaya, sayangnya kita baru sebatas D3 atau Advanced Diploma. Tapi kalau misalnya kamu mau melanjutkan sarjana atau S1, kamu bisa ke Jakarta, gitu. Dan itu karena kita sekolah tinggi, jadi otomatis itu pasti sarjana desain ya. Jadi bukan setara lagi, tapi sarjana desain. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Semoga jawaban ini bisa membantu kalian, gitu. Dan saya tunggu kalian bergabung di LaSalle College. Bye!